Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah para bapak, para ibu ingkang minulya, jamaah salat maghrib wonten Masjid At-Taubah ingkang minulya. Langkung rumiyin kita senantiasa puji syukur dumateng Allah Ta'ala karena kelawan izin, kelawan ridhonya, kelawan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala wonten dalu nika kita saged makempal ten wonten Masjid At-Taubah kanthi sihah wal afiyah. Mudah-mudahan keadaan menika kita syukuri fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi nikmat sanes ingkang dereng kita tampi. Allahumma amin. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya kaum muslimin termasuk ingkang hadir wonten majelis menika yang berusaha istiqomah ittiba mengikuti sunnah beliau, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala termasuk umat beliau ingkang pikantuk syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten dalem menika melanjutkan kajian kita inggih menika tentang hal-hal yang dikuatkan, yang dipilih, yang diseleksi oleh perserikatan dalam rangka untuk mengambil satu keputusan yang insya Allah dengan penelitian itu akan lebih aman, yang sudah jelas-jelasnya menurut para ahli, yakni ahli hadis, adalah ahli yang sudah terseleksi yang disebut dengan tarjih, ya. Oleh karena itu malam hari ini melanjutkan kepada malam yang lalu, mungkin saya pertemuan 3 minggu yang lalu, karena kemarin yang hadir yang rawuh Ustadz sanesipun nggih hadir nggih Bu nggih kemarin nggih, alhamdulillah. Wonten dalu nika kula badhe melanjutkan tentang masalah salat yang diawali dengan nggih menika persiapan menuju salat. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam beberapa kitab itu dikenal namine rukun salat, syarat salat, gitu kan? Syarat sahnya salat dan seterusnya. Nah, di sini di dalam buku ini namanya persiapan untuk salat. Persiapan berarti hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah salat. Jadi sebelum melaksanakan salat itu wonten perkara atau perkawis ingkang disiapkan. Nek niki mboten disiapkan, maka otomatis pelaksanaan ibadah salatnya akan rusak. Nggih, akan apa? Rusak alias mboten ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten? Nah, ingkang wekdal pertama inggih menika tentang memasuki waktu salat. Jadi salat nika kedah ngertos wekdalipun, tahu waktunya kapan salat mulai dikerjakan. Nah menika perintah Allah Subhanahu wa taala
wonten di surah Ali Imran ya, ayat 103 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata temen suhune salat iku kanat ana apa salat 'alal mu'minina ing ngatasi pira-pira wong kang beriman kitaban nggih wonten ketentuane, wonten aturanipun. Mauquta ingkang diwekdalake, ingkang ditentukan waktunipun. Nggih. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Jadi sholat niku sebelum dilakukan kedah masuk waktu. Nah, menika perintah Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Temen setune sholat niku ana apa sholat iku 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong kang iman kitaban mawquta. Tercatat wonten kitab mawqutan ingkang tertulis wektalipun. Jadi kalau kita memasuki suatu sholat harus kenal waktunya. Maghrib kapan sholatnya, isya kapan waktunipun, zuhur kapan waktunipun, asar kapan waktunipun, subuh kapan waktunipun. Itu kedah mengetahui tentang waktunya. Jadi niat sholate zuhur kok nggih bar isya niku tanging lelek turu terus bangun tahu-tahu niatnya sholat zuhur. Nah, ini kan betul pas misalkan kita. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat harus masuki waktu. Sama awake isih penak nggih lebih munggah pangkat apa meneh dadolane laris sholat zuhur ngira tahu-tahu Pak sholat asar bae. Padahal waktunya dereng masuk. Karang senenge pok semangate pok. Tahu-tahu sholat asar padahal wis jam kalih wis sholat zuhur lah mau. Saking semangate dodolane laris ngira senenge pok Pak sholat asar lah. Senenge pok sih semangat. Akhirnya lah niku berarti tidak mengikuti wekdalipun. Kalau sholat asar sudah ada waktunya piyambak, zuhur pun demikian sudah ada waktunya piyambak. Okay? Kemudian juga saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dzalik, rawahu Muslim. Saking sahabat Anas radhiyallahu anhu bin Malik menika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam temen sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam niku qala sampun ngendika man nasya sapa wong sing klalen bukan klalen nek klalen nek klalen benten Bu nggih. Nah, salatan ing suwiji salat fal yusalliha mongko nglakonana salat sapa man sing klalen mau ha ing salat. Ida zakara likalane nginget sapa man mau sing klalen mau ha ing salat. La kafarata ora ana kafarah denda laha maring salat mau illa dzalik kecuali mengkono perkara. Maksud ini pun apa? Siapa orangnya sing klalen nggih ngerjakke salat ataupun salat tertentu nggih, maka dia kerjakan salat yang tadi klalen itu ketika dia ingat. Paham nggih? Jadi ketika kita itu dilalah klalen, mungkin karena kesel, capek dan sebagainya, sibuk dan sebagainya, tak tahu belum melaksanakan sholat, lalen. Bahkan sudah keluar waktu nipun, ataupun yang gampang, biasanya niku nek manten niku, itu biasanya sholat subuh itu belandang manten. Niku bagaimana caranya kalau sudah mengerjakan sholat kok jam 7, maka termasuk wonten hadis menika
saking semangate kelayah tidur subuh sampai bangunnya jam 7. Lah tetap dikerjakan sholat subuh. Jam 7 nun sewu, kalau mengajarkan sholat jam 7 boleh. Enggak, maksudnya ada sebabipun. Karena apa? Manasia, kelalen. Bukan kelalen. Jadi bangun tidur terus nanti tidur, wah ya sholat subuh nih kok. Bangunnya jam 7. Saking bengi kowe gitu bermalam bergadang. Nah, ketika jam 7 misalkan contoh biar kita jelas, itu dia bangun belum sholat subuh, kerjakan sholat subuh walaupun jam 7. Nah, niku nggih. Maksudnya makaten man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Nggih. Sapa wonge sing kelalen ing suwiji salat, falyusalliha, moko hendaknya dia kerjakan ha ing salat sing kelalen mau. Idza dzakaraha, rikalane dia ingat kepada salat tadi. Oh, aku ternyata durung salat subuh nggih. Ataupun tadi terlangsung bangunannya terlalu siang, maka kerjakan karena itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu di dalam aturan mekaten di dalam hadis menika, nggih. Selanjutnya pun An Abi Qatadah qala zakaru ila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salah faqala innahu laisa fin naumi tafridun innamat tafridu fil yaqzah fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha rawahun Nasa'i. Di dalam hadis ingkang nomor kalih menika saking sahabat Abi Qatadah beliau berkata zakaru, para sahabat cerita lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, matur maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matur napa? Naumahum, tentang mereka itu tertidur. Nah, tadi memang lalai, sekarang tertidur. Ya, anis shalah, saking salate. Artinya tadi bangunnya kesiangan, kayak subuh jam 7 niku baru bangun. Ya, faqala, maka Kanjeng Nabi mengatakan innahu laisa fi naum tafritun. Temen sune laisa ora ana fi naumi ing dalam keadaan tidure wong mau tafritun. Itu sesuatu yang namanya kelalaian. Jadi bukan lalai, memang tidur. Oke. Jadi yang namanya ketiduran tadi bukan lalai, ya. Innamat tafritu, teman setuhune yang sing jenenge arane melalaikan itu fil yaqdzah, ketika dia dalam keadaan terjaga alias mboten tidur. Nggih. Nek dalam keadaan melek nganti salatnya diberandang-berandang itu berarti dilewat-lewatkan gitu nggih. Itu maka namanya tafrid. Terjaga sadar salatnya diberandang-berandangke. Lunga ya mboten, nggih, safar ya mboten, tapi salat zuhur dikerjakan ning salat asar. Sengaja gara-gara napa? Ana kegiatan dodolane laris ora iso ngerem. Wonten mboten kira-kira? Hati-hati. Dodolane laris niku sing tumbas banyak, akhirnya salat zuhur masuk ning salat asar. Ini terkena larangan menika. Hati-hati. Termasuk tafrid, meremeh-remehkan, ngenteng-ngentengi perintah Allah Ta'ala niku. Innama tafridu fil yaqdzah, temen setuhune sing jenenge ngenteng-ngenteng iku fil yaqdzah ing dalam terjaga alias mboten tidur. Lah wong mau sik dodolan transaksi sampean tuku mau ditimbang saking semangate kelalen. Niku akhirnya kebelandang wektalipun. Fa idza nasiya ahadukum, ya. Fa idza maqari kalane nasiya kelalen sapa ahadukum suwiji saking sira salatan ing suci salat au nama utawa turu sapa man anha ing atase salat fal yusalliha moko lakonono salat sapa man ha ing salat idza zakaraha rikalane dia ingat ing salat tadi. Jadi apabila seorang di antara kita kok kelalen dalam suatu salat, maka kerjakanlah ketika lali, ketika ingat. Mboten sengaja. Ya, memang betul-betul lali. Lah termasuk nggih Nabi di dalam masalah puasa demikian. Sapa wonge nggih sing kadung makan minum gitu di bulan puasa fawasaim,
maka itu hakikatnya Allah memberikan rezeki padanya. Cak mboten wonten wong kula yang ngalami riyen. Saking kesele memang poso lalen. Isik waktu sekolah nggih dereng zawat, dereng nikah niku riyen. Dodolan minyak tanah nggih. Mlebu pasar. Nah, dulu yang namanya minyak tanah itu jualannya 2,5 liter, ya harganya 450 riyen. Nah, niku saking ngaline poso minum. Subhanallah, betul-betul tanpa sengaja dan ndak ingat, subhanallah. Minum tapi mboten kata, minum iya subhanallah astagfirullah mboten ngono. Alhamdulillah. Saking sak gelas tambah kelingan lho lalen. Sak gelas entek tambah kelingan, bahkan sepiring tambah kelingan. Kayak diablek ya. Nggih. Sak kecerupan astagfirullah niki. Lah wong dolane mlebu warung masane riyen ya isik waktu dereng nikah. Ya sekolah sik perjuangan nggih pengalaman macam-macam. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten hadis menika berarti sapa wonge sing kelalen ya ing suatu salat tanpa sengaja maka kerjakan ketika ingatnya. Juga sama ketika tertidur, nggih. Tertidur sampai kelayah di luar waktu jamnya misalnya tadi kayak subuh kedarung tidur akhirnya bangun kerjakan. Jangan wis awan ndak usah, itu memang Allah memberikan seperti itu syariatnya. Jadi subhanallah ya kalau kita mengikuti syariat Islam itu ada semua komplit. Ya, rukhsah namanya. Nggih. Jenengan kita melakukan safar bepergian pun ana rukhsahipun. Oh, salate ora usah tam, mboten usah 4 rakaat boleh. Asal memenuhi syarat di antaranya minimal ya 85 km dari rumahnya. Yang kedua, pergiannya dalam rangka kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat. Nggih. Ya. Kemudian yang ketiga memungkinkan kalau memang ya dikerjakan dengan cara kalau tam mengalami kesulitan atau kesukaran, masyakohnya ada, maka bisa dilaksanakan ya salat secara jamak dan qashar. Boleh seperti itu. Karena Kanjeng Nabi SAW pun sudah memberikan contoh dan seterusnya. Banyak kalau kita mau mengkaji contoh-contoh kepada apa yang dikerjakan Nabi menjadi syariat kita. Nah, kalau menjadi syariat kita maka kita insya Allah termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Karena apa? Mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi niku dari awal sampai akhir ucapannya, perbuatannya menjadikan perilaku dan menjadikan aturan syariat dumateng umatipun. Jadi kita sampai kita meninggal itu banyak perilaku Nabi, sunnah Nabi yang belum kita ketahui, apalagi kita amalkan. Maka kalau kita menyibukkan mempelajari hadis, ya, menyibukkan mempelajari Al-Qur'anul Karim, itu enggak cukup sampai kita umurnya 60 sampai 70 seperti itu. Makanya enggak usah minder, enggak usah bingung. Kita waktunya digunakan untuk ta'allum bil ilmi, mencari ilmu tentang hukum-hukum Allah, tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, waktu yang Allah berikan kita habiskan waktu untuk talabul ilmi, ya. Jadi mencari ilmu adalah suatu kewajiban, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain mengatakan ya, man salaka tariqan yatamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi sapa wong sing menempuh satu jalan itu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan maringi kemudahan atas orang itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok mendapatkan surga? Karena apa? Di dalam kegiatan pembahasan mencari ilmu itu dibahas tentang apa sih larangan Allah taala yang harus ditinggalkan, apa sih perintah Allah yang harus dikerjakan. Kalau itu perintah dan larangan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka pantas itu adalah wasilah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih? Jadi yang namanya surga itu memang sulit-sulit gampang. Belum tentu orang yang berdoanya pengen mendapatkan surga mudah.
tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi sarana wasilah untuk mendapatkan surganya Allah diantara dengan mendapatkan ilmu. Karena apa? Niku tentang perintah apa saja, larangan apa saja itu dalam rangka sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun itu adalah hal yang dipersiapkan. Yang pertama tentang waktunipun. Yang nomor dua adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surah Al-A'raf ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam yaitu manusia, khudhu, ambillah oleh kalian zinatakum, hiasan kalian, inda kulli masjidin, rikalane lungoring masjid. Terkait sapa bae sing wong menuju ring masjid, ya suruh untuk mengambil hiasan apa? Berhias. Nek lungoring masjid itu perintahnya khudhu zinatakum, mengambil perhiasan, maksudnya berhias sing apik, sing wangi kan gitu nggih. Sing apik-apik lah. Aja nganggo ring masjid nganggone sing wis kusut, mau nggone ngebreng. Nggih, apa malih. Terus tambah nuwun sewu. Ini soal Allahu Akbar sing wingking, gambarnya apik temen iki. Bahaya. Nggih, sing anu mawon sing polos itu merusak. Para ulama mengatakan hukumnya makruh. Jadi kalau sholat dengan menggunakan yang namanya gambar yang macam-macam nanti ganggu orang yang di belakangnya. Gambarannya apik temen. Wah, mangkel pikirnya macam-macam kok sholat. Gara-gara napa? Ningali gambar tengah ngajenge makmum sing ngajeng ini kelihatan. Nah, ini makanya hukum makruh. Maka ketika kita mendatangi masjid untuk sholat, untuk taklim, termasuk yang baik-baik, nggih, pakaiannya seragamnya foto yang rapi, yang digosok, penuh dengan kewangian, kan gitu. Nah, itu namanya ketika kita menuju masjid itu dengan cara berhias, jangan berlebihan. Allah katakan wa kulu, dan makanlah kalian, wasrabu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, lan ojo podo melebihi batas oleh makan, oleh minum, lan oleh berhias. Inna utaman sudune Allah Ta'ala iku la yuhibbu, ora seneng sapa Allah Ta'ala al-musrifina, ing pira-pira wong kang melampaui batas. Jadi Allah Ta'ala ora seneng wong-wong sing melampaui batas, mangan yo berlebihan, minum berlebihan, berhias pun berlebihan, Allah ora seneng. Nggih, makan berlebihan. Nggih, kalau Kanjeng Nabi itu makannya itu ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, ngemil. Gitu. Kita sedikit-sedikit makan, apalagi kalau nyanding makanan langsung pengen makan terus. Jadi luar biasa kalau kita beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jauh. Maka surganya berbeda, kelasnya berbeda, ya kan? Surganya, nah, makanya sedikit-sedikit kita makan, ya. Dan Allah tidak suka minum berlebihan, tidak boleh. Berhias pun berlebihan tidak boleh. Wong wae pergi masjid, kaya Pak Lungoring kondangan, ya, wes nganggone sendale jingkrik. Apa boleh? Pakaiannya berkemerlapan. Nggih, wonten. Tiyange wonten. Jadi ajib nggih. Jadi pergi ke masjid malah berlebihan. Nah, meniku dilarang, tapi perintah Allah Ta'ala niku walaupun di sini kulu wasrabu wala tusrifu, tetapi niki satu ayat redaksinya untuk berhias, maka janganlah kamu berlebihan di dalam berhias. Nggih. Niku dalil tentang ketika kita pergi ke masjid. Kemudian saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Ya. Saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh pripun? Layak balu orang nampa sapa Allah Gusti Allah salata haidin ing salate wong wadok kang haid illa kejaba bihimarin kelawan pakaiane napa hijab nutup aurat. Ini memberikan isyarat nggih wong sing haid boten pareng melaksanakan salat nggih. Dan ketika salat kelawan nutup aurat. Nggih. Ini dari hadis niku ada dua, sing sudah masuk haid bagi perempuan maka tidak boleh salat. Dan kalau sudah masuk bisa melaksanakan salat atau sudah terkena hukum salat maka harus menggunakan menutup aurat pun niku. Ya. Niki perintah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya layak balullahu salata haidin ora nampa Allah taala salata haidin ing salat wong kang haid. Ya itu wong wadok. Siji berarti nek wong wadok ketika salat dalam keadaan haid tidak boleh. Padahal nglakoni kebaikan mboten salat apik mboten? Apik, tapi kok dalam keadaan haid salat ora ditampa. Kok kejem temen lha memang mekaten aturane. Ilmu berarti niku lah. Nggih. Salat niku perkara sae mboten? Sae. Tapi nek wong wadok niku dalam posisine haid kok nglakoni salat ditampa mboten? Pripun? Rusak, mboten kenging wonten larangan iki masalahnya. Nggih mboten? Lah kok nglakoni salat kok ora ditampa, masa bodoh. Ya inilah sing jenenge ilmu. Pentingnya mencari ilmu, talabul ilmi. Fardhatun 'ala kulli muslim mencari ilmu. Apa yang harus dilarang kita tinggalkan dengan ilmu. Apa yang harus merupakan perintah kita kerjakan dengan ilmu. Lah nek orang nganggo ilmu ya rusak pun. Nggih mboten? Rusak. Niki pentingnya belajar. Tapi belajarnya kita itu nek nuwun sewu tiyangé pun sami-sami berkepala. Nggih ta? Belajar sak mampune, ora usah ngoyo-ngoyo, sepenting belajar, gunakan waktunya. Kata Gus Bahak, sing jenenge kita belajar itu sing penting waktu itu diberikan untuk mencari ilmu, yang Allah berikan untuk mencari ilmu. Soal pahami yang mendalam tidak perlu, karena makomnya benten-benten para ulama makomnya. Kalau kita yang penting mau belajar, ada waktu untuk belajar kita gunakan, ya. Maka apapun yang kita dapatkan tidak usah putus asa. Hari ini saya paham tentang A, besok tentang B tidak ada masalah. Hari ini saya harus A dan B paham, tidak usah. Hari ini adanya A, yuk sudah. Besok nanti tambahnya lain lagi, tidak apa-apa. Yang penting Allah berikan waktu untuk thalabul ilmi, ya, pahami yang kita mampu. Para bapak, para ibu rahimakumullah itu ingkang nomor kali. Ingkang nomor 3 sebelum melaksanakan salat inggih menika badane kedah suci, pakaiane suci, tempatnya juga suci saking najis. Nggih. Suci saking najis. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surah Al-Muddatsir ayat ingkang kaping 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa siyabaka fathahhir lan ing lambine sira Muhammad fathahhir moko bersucilah, bersihkanlah. Ini memberikan perintah kepada Kanjeng Nabi berpakaian itu seharus dengan cara suci, ya, sepakaiannya kotor atau itu bukan bersih dari najis. Tidak boleh, ya. Jadi jangankan ini perintah secara umum, bukan terkait dengan masalah sholat. Ini perintah secara umum. Pokoknya sing jenenge pakaian yang kita pakai walaupun tidak sholat, ojo ngandung najis. Paham nggih? Ampun najis dipakai. Nah niku. Niki dalam surah Al-Muddatsir ayat ingkang nomor sekawan. Nggih. Kemudian saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Samurah qala wis mengendika sa'ala rajulun
Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Jabir matur, sa'ala ana wong sing takok rajulun sapa wong lanang Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam takoki napa? Usolli fi saub, aku nglakoni salat itu dengan pakaian alladzi ati fihi ahli, kang aku nekani ring ahliku, ring keluargaku. Ini bahasa isyaratnya nekani keluargaku, ya ini baru melakukan jima seorang suami dengan istrinya. Jadi beliau ini, kata sahabat Jabir bin Samurah ini, ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Nabi, aku ki nglakoni salat nggih dengan pakaian yang aku sebelumnya berjima dengan istri saya. Bahasanya nekani, bahasanya halus nggih, nekani, ya. Ning Al-Qur'an pun demikian, tekanilah sawah ladangmu, ya. Faktu, datangilah sawah ladangmu itu dengan cara sing baik. Ini juga Kanjeng Nabi sama mendatangi keluarganya, kalimatnya qala na'am, ya, enggak apa-apa. Illa kejabane antara yen sira itu weruh ningali fi ing dalem pakaiane sira sean suwiji-wiji fataksilahu mongko sira itu membersihkannya hu ing sean. Nah, sean di bahasa sean. Sean itu artinya suwiji-wiji sesuatu, sean. Nggih. Jadi ada seorang yang matur kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, aku ke ngelakonin sholat tapi dengan pakaian yang dulu saya, yang sebelumnya saya jima dengan istri saya, ya. Kata Nabi, tidak apa-apa, kecuali kalau engkau melihat di dalam pakaian itu ada sesuatu yaitu najis, maka dikumbah, dibersihkan, kan gitu. Jadi menurut saya, nah hanya bekas tapi sebenarnya orang kenal najisnya, ya boleh. Nah, contohnya ada sini, oke? Rasa bingung, niki syariat, ini udah, niki syariat luar biasa, ya. Dari sahabat Jabir, nah niki riwayat Imam Ahmad. Saniki saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah qalat, saking sahabat Aisyah niku istrine Kanjeng Nabi nggih. Ya, qalat matur niki sudah apa ngendika, ja'at wis teka sapa Fatimah bintu Abi Hubais, telah datang Fatimah binti Hubais, binti Abi Hubais, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inni imra'atun, ini temen sunne ingsun iku imra'atun wong wadok, ustahadu kang haid, fala adharu, sehingga aku ora suci, awada'u shalah, apa ada'u shalah, ana to aku ki iso ninggalke salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, la innama dzalika irqun, ora, bahwasanya hal itu adalah perkara yang namanya penyakit. Iya, ini namanya bukan haid tapi penyakit. Istihadhah itu namanya darah yang sama seperti haid tapi namanya penyakit, ya. Walaisa bil haidhah, dan bukanlah bil haidhah, bukan haid. Fa idza aqbalat, dan apabila mendapati al haidhatu haid, fada'is salata, nah ini perintahnya, maka tinggalkanlah salat. Jadi nek wong wadok itu ngalami haid ngetos. Jadi ada darah itu 3 macam pada perempuan yang terkait dengan masalah ibadah. Kita ngertos ini wonten 3, darah nifas, darah istihadhah, darah haid. Nifas itu terkait dengan kelahiran, nggih. Kalau masane mengeluarkan darah nifas pokoknya terkait dengan kelahiran, hamil dan sebagainya itu maka berhenti sholatnya, nggih. Nah, terus yang kedua darah apa? Darah istihadhah darah penyakit. Darah yang tidak terkait dengan haid, bukan karena terkait dengan kelahiran, tengah-tengah, itu namanya darah istihadhah. Dan yang ketiga darah haid itu lalu terkait dengan
Nah, fitrahnya seorang wanita itu yang sudah balik akan mengalami haid. Dan ciri-cirinya juga benten. Kalau darah haid itu ciri-cirinya hitam, baunya busuk, dan memang sudah usianya seperti itu, dan lamanya kurang lebih, ya ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang 10 hari, relatif masing-masing perempuan berbeda-beda. Nah, tapi tidak mengalami nifas, tidak mengalami haid, maka ada yang namanya istihadah. Istihadah berarti darah penyakit. Kalau darah penyakit maka kewajiban sholat. Tapi darah nifas dengan darah haid maka sholatnya ditinggalkan. Ini perintahnya. Fada'iz sholata, maka tinggalkanlah sholat olehmu. Wa idza adbarat, tetapi apabila haid itu telah rampung, faksili, maka mandilah, angkidam, dengan membersihkan darah yang ada padamu. Summa sholih, nuli sholalah engkau. Ini perintahnya. Jadi kalau wanita yang haid berhenti sholat, luar biasa. Inilah agamanya perempuan itu mengalami kekurangan karena itu kalah dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada berhentinya, sholat terus. Gimana? Kalau perempuan ada remnya, nah itu tadi, ya ada remnya. Ada suatu saat berhenti, diberikan rukhsah. Namanya rukhsah apa hadiah apa? Ya ini kok fitrah nggih. Jadi memang perempuan mengalami haid berhenti tidak sholat. Tapi nek istihadah, bukan darah terkait dengan kelahiran maupun haid, maka itu darah istihadah, maka harus sholat. Ini darahnya ya selain sifat-sifat disebutkan haid dan tidak terkait nafas, berarti itu adalah darah istihadah, penyakit. Ya, melahirkan terkait dengan kelahiran hamil ya ora, kemudian darah haid ya tidak, maka di antara keduanya orang jelas kadang mandek kadang orang, ini darah penyakit maka sholat. Nggih, hati-hati ini. Memang ini agak sedikit ibu-ibu kedah harus mengetahui tentang sifat-sifat darah mekaten. Nah, panjenengan sing ngerti. Iki nek haid aku wayahe haid, siklusé pripun? Di luar kelahiran, berarti antara dua itu. Oh, iki haid, berarti otomatis meninggalkan sholat. Oh, iki haid apa bukan? Lama-lama maka lakukan tetap sholat karena ini mungkin penyakit. Tadi sifat darah haid itu warnanya hitam, baunya busuk, itu haid itu. Tapi yang bukan itu, ya tidak melahirkan berarti istihadah. Istihadah berarti harus melaksanakan sholat. Kemudian ingkang selanjutnya pun hadis saking Anas ibnu Malik. An Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas ibnu Malik qala ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Rawahul Bukhari. Saking sahabat Yahya bin Sa'id, dia berkata, sami'tu, kawula mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun dawuh pun berkata, ja'a wis teka sapa Arabiyun wong Arab Badui. Napa nisa nggih? Azan nggih? Niku? Pun nggih sebentar nggih. Ada seorang Arab Badui datang, lalu fabala fi ta'ifatil masjid, dia kencing ning jero masjid. Ya, wong Arab Badui ndak punya ilmu, ndak punya adab, tahu-tahu kencing ning masjid. Fasajarahun nas itu maksudnya para sahabat weruh ki, wah, ini kok nguyuh nang masjid sembrono iki masjid nggo salat kok dikencingi ta. Ki para sahabat jengkel, wajar nggih. Tapi napa Nabi fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nglarang wis aja ndenge bae mek nguyuhe mek rampung, luar biasa. Kanjeng Nabi luar biasa. Ora begitu larang. Falamma qada baulahu, rikalan wis rampung oleh kencing orang tadi, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan bidanubi min ma'in, ambil setimba air, fa ukhriqu alaihi, lalu disiramkan kepada
air yang ada air kencingnya itu. Ini satu kisah Nabi itu dakwahnya itu ngadepi wong salah yang tidak berilmu, orang langsung dipukul, divonis, tenang saja. Dan para sahabatnya bersemangat, ayo Pak tak pukul kowe. Itu kan itu wajar karena memang makamnya gitu. Nabi tidak, biarkan. Karena apa? Nek nguyuh urung rampung terus napa niku dimandeke jangan-jangan nanti lara penyakit kan sampai ke situ berpikirnya. Nah kita kan nek vonis salah divonis langsung gitu kan. Nah, Nabi tidak. Bahkan di dalam riwayat ini orang ini setelah sholat itu dikatakan bacaannya beda sendiri. Siapa yang baca Subhana Rabbiyal A'la tadi? Saya pengen mendengar. Ya Rasulullah. Ya. Kata orang itu, andai kata saya punya doa yang dikabulkan, maka saya akan berikan kepada beliau, bukan kepada orang lain. Jengkel nek sama para sahabat Nabi karo apa? Niku wong uyuh nang kono diseneni, uyuh nang kono. Benar semua semuanya, tapi dalam tingkatan yang berbeda-beda. Ini salah satu dakwahnya Nabi itu hikmah, tidak dengan cara kekerasan terhadap orang itu, lihat situasi dan kondisi. Kalau langsung dipukul, diponis, dihukumi, mboten. Tenang saja, wong Arab Badui kok orang ngerti ya, nguyuh cur lirah ning masjid coba, ning jenengan ngetes ya saya dibalangi waktu lah. Nggih mboten? Masjidnya riyen kan ten pasir ngresep. Bapak Ibu rahimakumullah, mekaten ada 3 hal yang disiapkan sebelum melaksanakan sholat. Nggih, insyaallah mudah-mudahan kita nanti dilanjutkan pada materi berikutnya, mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan materi ketarjian ini sebagai dasar kita melakukan amalan ibadah sholat khususnya. Karena kita masuk di bulan Rajab ini, perintah tentang sholat, kita semangat sekali lagi, semangat untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makaten ingkang saged kawula sampaikan, mohon maaf ingkang kathah bilih wonten ucapan perilakunipun ingkang kurang berkenan dumateng manah Bapak Ibu, mohon maaf ingkang kathah nggih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.